Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama Al-Habib Lutfi bin Mahmud Bargets Ba'alawi, yang dimana hari ini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan lanjutan kemarin. Untuk Habib, gimana kabar Habib? Alhamdulillah khair wa afiyah. Jadi gini Bib, yang akan saya pertanyakan Bib kepada Habib, Ush, bagaimana bagaimana Bib sikap kita Allahumma. jika berteman dengan orang yang ghaflah atau yang lalai dari Allah? Apakah kita harus menjauhinya atau tetap berteman dengannya? Sedangkan kalau kita menjauhinya, kita dianggap sok suci, sombong, mentang-mentang sudah ikut pengajian. Sedangkan kita ikut taklim atau pengajian ini, kita kan mau belajar, bukan berarti sudah pintar lah Bib, kayak gitu Bib. Nah itu bagaimana Bib, silakan Bib, tafadhol. Hasan bagus sih pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Ini pertanyaannya mungkin memang sering terjadi di kalangan kita kan. Apa ada orang yang hijrah atau yang mau bertobat, yang awal-awalnya dia di suatu tongkrongan atau suatu grup kan, tiba-tiba dia udah jarang nongkrong, udah jarang ikut. Karena apa? Karena mungkin dia ikut majelis, dia mungkin mau zikir, dia mau apa ini itu. Memang itu memang sering banyak terjadi, dan itu kan dinamakan orang tersebut pemuda-pemuda hijrah. Yang namanya hijrah ini kan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Atau bisa dikatakan orang bertobat itu juga hijrah. Karena dia apa? Dari waktunya dia maksiat berpindah ke tempatnya dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang bagus hijrah, cuman kalau misalkan dia bisa membalanskan, mengimbangi agar dia tidak dibilang sombong, walaupun sebenarnya dia nggak ada sombong sama sekali. Memang pasti orang-orang anggap dia sombong karena mungkin udah jarang, sok suci, udah gini, udah ikut majelis, udah mau jadi ustadz mungkin atau gimana, pasti dibilang sok suci. Bagaimana cara kita menyikapi mereka, dan bagaimana cara kita biar agama ini atau biar kita yang ikut majelis-majelis ini biar nggak dipandang sok suci, biar nggak dipandang sombong, biar nggak dipandang jelek. Ya kita tetap ikut nongkrong sama mereka, cuman jangan sampai kita terikut oleh mereka lagi. Bagus kita hijrah, tapi jangan sampai kita ikutin lagi. Kalau misalkan dulu dia tongkrongannya ada minum-minuman misalkan ya, ada minuman yang haram, ada minuman yang haram, yang dulunya dia mungkin minum juga, dia waktu itu tetap ikut ngumpul, cuman dia gak usah minum dulu. Kalau misalkan ditawarin, maaf, anak udah nggak bisa lagi, pasti mereka, kalau memang mereka teman-teman ya, pasti mereka pahami dong. Gak mungkin kayak, wah nggak minum sombong ini. Memang mungkin awal-awal dibilangin kayak gitu, cuman tetap aja tahan aja. Itu salah satu godaan. Tetap tahan, tetap nongkrong sama mereka. Nanti pelan-pelan kita ajak sholat. Misalkan mereka nggak sholat ya, kan kadang nih orang nongkrong sampai lupa waktu. Maka itu dinamakan ghaflah, lalai daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau lalai daripada hal-hal ibadah, hal-hal mengingat Allah, namanya ghaflah. Makanya itu orang-orang kan sering nongkrong dari maghrib sampai isya. Setelah sholat isya dia nggak sholat isya, sampai rumah ngantuk tidur sampai subuh, sampai pagi. Akhirat tuh nggak sholat isya, nggak sholat subuh, bener gak? Ya kan? Ya, banyak itu terjadi tuh Bib di zaman sekarang itu Bib. Nah itu makanya. Bilangnya mau bangunin sahur, ujung-ujungnya nggak sholat subuh. Nah itu malah bangunin sahur aja, sahur sampai rumah, sudah selesai sahur dia juga sahur, habis itu langsung tidur, nggak sholat subuh. Ya kok jadi ke situ sih? Kan nongkrong Bib awalnya kan, Iya, kita skui nongkrong tuh sambil wah. Iya makanya. Ya kita tetap nongkrong juga, tetap ngumpul. Cuman kalau misalkan kita udah ada rutinan majelis, kita rutinan majelis malam Kamis, contoh ya. Kemudian teman kita ngajakin nongkrong malam Kamis, ya udah, mohon maaf, karena ada rutinan majelis ini. Kalau mau di hari lain atau di malam lain, atau bilang aja, mohon maaf, malam ini belum bisa, pengen ikut majelis dulu. Itu seakan-akan kan nanti sebenarnya mau ikut, cuman nggak bisa ikut. Jadi sopan gitu kita pamitnya, nggak seakan-akan langsung ninggalin, nggak seakan-akan langsung kayak orang sombong gitu, tiba-tiba nggak nongol, diajakin nggak mau apa.
Ini kan akan seakan-akan kita minta izin. Sopan lah anggapannya. Ya begitu intinya. Atau kalau misalkan lebih bagus lagi, kalau misalkan bukan di waktu majelis atau bukan di waktu ente untuk berzikir kepada Allah atau untuk ente waktu ente dengan Allah, kok waktu-waktu kosong, ya udah ikut aja. Cuman jangan sampai kita terikut yang tadi itu, jangan sampai kita terikut ke maksiatnya. Kita tetap ajak mereka, tetap ngobrol sama mereka, tetap nongkrong dengan jaga adab, jaga akhlak, jaga bahwasanya ente ini sudah berubah gitu lah, sudah berubah dari yang mungkin dahulu buruk menjadi yang lebih baik. Maka dari itu harus diperhatikan juga waktu-waktu sholat contohnya. Waktu sholat kan kadang kan waktu nongkrong ini kan sampai lupa waktu. Ya udah waktu adzan kan, oh udah misalkan dia udah nongkrong dari maghrib sampai waktu isya. Waktu isya dia masuk waktu isya, udah izin dulu, maaf, Anda pengen ke musola dulu, pengen sholat. Izin. Pertama izin dulu, gak usah diajak dulu. Takutnya kalau misalkan kita tiba-tiba ngajak mereka jadi nggak enak. Pertama izin pelan-pelan dulu izin. Anda mau sholat dulu, gak usah diajak. Biar mereka tuh kayak seakan, oh udah berubah, biar aja sholat. Pasti mereka maklumi dong. Gak mungkin kayak dilarang, oh gak usah sholat gini, gak mungkin. Ya kan? Kalau memang mereka memang teman ya, pasti mereka maklumi. Nanti awal-awal udah mulai jalan pelan-pelan, baru kita ajak sholat yuk. Ajakin sholat jamaah yuk. Nanti pelan-pelan mereka insya Allah dengan sikap ente seperti itu, dengan adab ente seperti itu, mereka akan tertarik juga. Pahala buat ente, ngalir jariah. Ente yang ngajak, jadi pahala jariah ente karena ente ngajak dia, selama dia sholat waktu nongkrong atau waktu kapanpun dia, selama dia ingat sholat karena ente, oh ana dulu diajakin yasin nih, ana dulu diajakin yasin sholat, ayo udah sholat juga lah. Akhirnya tuh pahala ngalir ke ente terus. Jadi yang seperti itu nggak usah dianggap serius. Abis kita dia bilang sombong, kita tetap ngejauhin. Kadang orang kayak gitu, karena dia sudah dibilang sombong kan awal-awal, karena ndak ngumpul lagi, nggak ikut nongkrong lagi. Abis dia bilang, sombong ente, nggak pernah nongkrong lagi. Dia memang mungkin didiamin aja sikap, cuman dia tetap menjauh. Jangan gitu juga, salah juga orangnya. Tetap ikut ke mereka waktu nongkrong, ngobrol, jangan dijauhin lah intinya. Kayak alhamdulillah Al Fakir juga punya teman seperti itu. Bukan seperti itu sih, nggak 100% begitu. Anda punya teman, dia ini mungkin ya jarang lah ke majelis, cuman tetap Anda ajak ngobrol, Anda ajak nongkrong, Anda ajak jalan-jalan. Bahkan Anda juga diajak nongkrong, diajak jalan-jalan, ya udah ikut aja. Nanti pelan-pelan Anda ajak ke majelis, dan alhamdulillah dia ikut majelis kadang-kadang. Walaupun nggak terus sering hadir ya, tapi alhamdulillah lumayan lah. Kalau bisa dihitung tuh bisa dikirakan hampir sering, bahkan mungkin mulai sering lah. Ya seperti itulah, kita ikut tetap mereka, tapi jangan sampai ikut ke maksiatnya mereka. Kalau bisa kita membawa kebaikan di dalam tongkrongan kita yang lama tersebut, jangan kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Itu yang kalau dari Anda ya. Ya alhamdulillah Bib. Ya berarti kesimpulannya kita tetap ngerangkul, bukan berarti menjauhinya gitu. Iya, jangan dijauhin. Nah ini lagi Bib, nasihat untuk orang-orang penuntut ilmu itu Bib, kan banyak ujian lah ya, seperti tadi itu ujiannya Bib gitu. Nasihat nuntut ilmu apa dulu nih, pesantren apa pondok apa ilmu biasa? Agama Bib ya. Ilmu agama. Nasihatnya ya harus sabar. Pertama itu sih yang paling penting itu sabar. Karena apa? Karena yang kita pelajari ini ilmu agama. Dan kalau misalkan kita pelajari ilmu agama, secara otomatis setan pasti nggak akan senang. Setan pasti nggak akan suka. Pasti banyak godaan. Pasti ada pikiran ngapain cari ilmu agama, nggak penting di dunia. Ente nggak bisa kerja, nggak bisa ini, nggak bisa dapat pekerjaan, nggak bisa dapat ini, nggak ada ijazah, nggak ada apa. Itu cuman bisikan setan. Kita dapat ijazah. Apa ijazah? Ijazah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kelulusan, bahwasanya kita lulus dalam mencari ilmu agamanya Allah. Dan itu sih yang paling penting, sabar. Karena banyak sekali cobaan. Pasti orang-orang ngomong kayak gitu. Bahkan di pandangan mungkin ya, yang terjadi di zaman sekarang, mungkin di pandangan orang tua ketika melihat anak yang masuk pondok pesantren atau anak yang masuk pondok lah,
Itu pas atau anak tetangga masuk pondok pesantren pasti dibilangin, buat apa masuk pondok pesantren, nanti nggak dapat kerjaan, nanti nggak dapat ini, nanti nggak dapat itu, susah cari duit apalah. Itu ya sebenarnya termasuk dari bisikan setan juga, atau dari godaan dari godaan lah, dari ujian yang akan kita hadapi pasti seperti itu. Maka dari itu yang paling penting bersabar. Ya walaupun dia nggak masuk pondok, cari ilmu agama bukan cuma di pondok pesantren, nggak harus di pondok pesantren. Mungkin dia sudah tua, pasti nggak, dia malu kan masuk pondok. Cuman sebenarnya nggak apa-apa masuk pondok pesantren tua-tua. Anak punya guru Ustadz Ismail di Dalwa, Ustadz Ismail Ayub. Itu beliau masuk pesantren sudah tua banget. Kalau nggak salah anda pernah dengar ceritanya, beliau ketika daftar di Dalwa sama Buya Hasan atau ke daftar, pokoknya daftar lah intinya, ditanya mana anaknya, mana yang mau didaftarin. Kemudian Ustadz Ismail jawab, ana yang mau daftar Ustadz, ana yang mau masuk pondok. Duh, kaget kan, seakan-akan gak masuk akal. Orang tua, bapak-bapak misalkan, orang sudah tua banget 30 ke atas misalkan, mau masuk pondok pesantren kan sangat jarang, bahkan hampir mustahil. Maka dari itu sebenarnya kalau mencari ilmu agama itu nggak ada batas waktu. Bahkan bukan cuma ilmu agama, ilmu yang lain kan, seperti kita tahu nggak ada waktu, nggak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Sebenarnya itu walaupun itu ilmu apapun kan. Maka dari itu ya walaupun kita sudah tua mau masuk pondok pesantren jangan malu. Tapi kalau misalkan dia malu ya, ya jalannya ikut majelis ya, seperti itulah. Bahkan anak juga ada kenal salah satu santri. Ini santri sudah sangat-sangat tua. Santri di Darul Mustafa. Kami mengenalnya atau memanggil beliau dengan Amit Thohir, atau bahasa Indonesia Paman Thohir. Padahal umur beliau mungkin sudah 60 ke atas, 70 ke atas. Soalnya udah uban semua. Anak kalau ngelihat beliau tuh udah kayak ngeliat Abi. Pokoknya tua banget. Mungkin kalau ente tanya abang aneh Novel, atau tanya nggak tahu kalau zaman Bang Novel sudah masuk apa belum beliau, atau tanya Bang An Haidar, itu pasti kenal yang namanya Amit Thohir. Itu beliau sudah lama banget dari Mustafa. Bahkan kata orang-orang itu beliau masuk dalam Mustafa memang sudah tua, dari tua banget, tapi tetap santri di sana. Umur mungkin sudah 67. Pokoknya santri paling tua yang anak tahu Amit Thohir itu dari Mustafa. Masih santri loh, bukan ustadz. Dan beliau nggak mau dijadikan ustadz, tetap mau jadi santri aja. Jadi masuk kelas ini. Jadi nggak ada kata terlambat dalam mencari ilmu agama. Ya tetap intinya itu bersabar, karena pasti banyak ujian, banyak banget ujian. Pertama itu tadi diomongin nggak bakal dapat kerjaan, atau bakal mau dapat duit dari mana, mau cari ilmu agama mau dapat duit dari mana nanti kalau sudah keluar dari pondok pesantren. Kayak gitu lah intinya Pak, harus bersabar intinya. Habis itu nanti buat apa kamu ilmu agama, orang yang penting itu kita sholat, kadang kan kayak gitu, yang penting sholat. Mau sholat tapi nggak ada ilmunya gimana coba. Kayak kata di Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Itu kalau ilmu ya, kalau ilmu nggak diamalkan. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap segala hal, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya la tuqbalu, tidak akan diterima. Mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diterima? Orang dia sholat sembarangan, orang dia sholat enggak niat, orang dia sholat salah-salah caranya, orang dia sholat bacaan Fatihahnya kurang benar, bagaimana mau diterima? Maka dari itu ilmu agama ini penting, sangat-sangat penting. Dan cara biar kita bisa mendapatkannya itu dengan sabar yang paling penting. Menurut Ana sih itu sabar. Atau kalau misalkan ada nasihat lain dari ustaz-ustaz lain, mungkin dilihat di YouTube atau lihat di mana-mana. Ini bukan promosi ya YouTube atau apa. Lihat di sosial media yang lain. Ya itu bisa bisa dilihat lah. Dan cari ilmu agama bukan cuma di majelis-majelis, bukan cuma di pondok pesantren. Kita duduk sendirian di kamar lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah bisa lihat dari HP, bisa lihat dari TV, bisa lihat dari komputer yang punya komputer, bisa lihat dari laptop, atau dari mana pun. Sekarang ilmu agama gampang dicari, dari mana aja bisa. Tinggal kitanya aja bagaimana kita menyikapi diri kita, bagaimana kita mau jalan kemana kita. Ya itulah, gak usah terlalu panjang lah, ngomong kayaknya terlalu lebar deh. Itulah intinya bersabar, karena itu sesuatu yang sangat luar biasa.
kayak sekarang, zaman sekarang itu nggak perlu repot lagi kan, di mana-mana di sosmed ada ilmu agama, di sekitar lingkupan sekitar juga ada kajian subuh, majelis taklim, kajian ba'da maghrib, ya macam-macam lah Bib. Ya, Iya macam-macam ada sebenarnya sekarang. Cuman ya itu terkadang orang nggak mau hadir, nggak tahu berat kakinya apa gimana, atau karena harus dipaksa dulu. Ya itulah berat kadang orang-orang ini untuk menghadiri atau mengikuti majelis-majelis taklim, karena itu karena nggak ada kesabaran. Karena ketika mereka duduk hadir karena nggak sabar, jadi malas, bosan, ngantuk, tidur. jual nasi kotak Bib. Iya, cuman mau nasi kotaknya doang, mau berkatnya aja. Nah betul itu Bib. Cuman ya nggak bisa disalahkan juga, daripada nggak datang kan. Ya, betul Bib. Oh sedikit serak ya. Tapi kalau misalkan yang anak ajib nih ya, di Tarim sana atau di Hadramut lah, yang anak tahu di Tarim, Sewun dan sekitarnya, itu mereka hadir majelis emang betul-betul ikhlas, betul-betul sabar, betul-betul subhanallah. Ajib, mereka tuh datang bukan karena nasi kotak. Mereka itu datang bukan karena ada yang ngasih makanan atau ada yang ngasih duit atau ada yang bagi-bagi ini bagi-bagi itu. Enggak, mereka datang betul-betul ikhlas karena Allah. Betul-betul gimana ya? Subhanallah lah. Itu yang hadir dari yang paling tua sampai yang paling muda, dari yang sakit-sakitan, dari yang orang miskin, dari orang kaya, semua datang. Setiap acara-acara majelis-majelis atau event-event maulidan atau event yang lain, itu mereka padahal nggak dapat makanan di sana. Acara-acara maulid-maulid, majelis-majelis nggak ada yang dapat makanan. Paling maksimal itu dapat roti khif namanya, itu setengah lingkaran. Itu pun cuman di event-event besar. Yang event-event setahun sekali atau event sebulan sekali, itu dapat itu doang. Sama kopi 1 gelas. Itu paling mentok ya. Tapi kalau misalnya kayak biasanya yang sering ya, itu cuma dapat apa? Kopi gelas kecil. Yang setiap minggu atau setiap apa itu paling dapat kopi gelas kecil. Waktu hadir dapat kopi segelas kecil waktu lagi tengah-tengah acara. Nggak ada yang namanya nasi kotak, nggak ada yang ini gitu. Kecuali mungkin ada hauliyah atau haul-haul di mana gitu, itu baru ada nasi setelah acara. Tapi sangat jarang. Walaupun ada. Udah jam 4 nih, jam 4:05. Lagi sahur Bib. Sahur, Oke. udah waktu sahur. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.